kepada lawan itu hukum ditumpulkan dengan tajam, dan kepada kawan hukum ditumpulkan dengan sistematis, maka jangan salahkan kalau kita kemudian melihat di tahun politik ini pentersangkaan kepada Anies Baswedan itu adalah bagian dari strategi memang hanya memunculkan dua calon presiden. Hanya dengerin Denny. Kalau menurut saya, kalau kita mau dengar ceramahnya, saya pulang saja. Ya, enak banget deh luar negeri ngomong seenak jidatnya gitu ya, seolah-olah dia pemilik tunggal kebenaran. Tapi Anda pengecut. Sini kita diskusi, jangan sembunyi ke sana. Mari kita beberkan fakta-fakta secara ilmiah, objektif dan adil. Ya, jangan mulut Anda keluar-keluar melulu tuh. Gelar profesor buang dulu kalau menurut saya. Jadi ada kasus-kasus yang kemudian kalau terkait dengan kekuasaan pasca 3 langkah pelemahan itu dia tidak berjalan. Kenapa? Adakah elit-elit kekuasaan yang sekarang dalam koalisi proses? Tidak ada. Nah, inilah yang kemudian menjadi fakta juga bahwa kasus-kasus yang muncul faktanya adalah menyasar kepada yang disebut sebagai oposisi. Kalau BTS tidak mungkin presiden tidak tahu menterinya akan menjadi tersangka, bahkan sejak menjadi saksi sudah diberikan informasi kepada presiden ini akan ada menteri bapak dipanggil sebagai saksi, dan toh presiden memberikan izin. Tapi kenapa pada kasus yang lain dengan 4 kasus yang relatif lebih banyak kemudian ternyata tidak ada proses yang berjalan? Hal-hal semacam ini pada saat kepada lawan itu hukum ditumpulkan dengan tajam, dan kepada kawan hukum ditumpulkan dengan sistematis, maka jangan salahkan kalau kita kemudian melihat di tahun politik ini pentersangkaan kepada Anies Baswedan itu adalah bagian dari strategi memang hanya memunculkan dua calon presiden, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam banyak pemberitaan, dan salah satunya dikonfirmasi meskipun dengan bahasa yang diplomatis, mancing-mancing nih Pak Akar nih, kata Pak Luhut bin Sarpanjaitan, pada poin-poin tertentu itu menunjukkan memang diinginkan adanya calon presiden hanya 2. Menurut saya ini langkah-langkah hukum yang semacam ini tentu harus kita sikapi dengan baik, kita sikapi dengan kritis agar hukum kembali di ini semua pembicaraan nanti sebanyak Denny ini enggak? Sebagai kita harus adil lah. Ini terlalu banyak, terlalu mahal nih acara ini kalau hanya dengerin Denny. Kalau menurut saya, kalau kita mau dengar ceramahnya, saya pulang saja. Ya, enak banget deh luar negeri ngomong seenak jidatnya gitu ya, seolah-olah dia pemilik tunggal kebenaran. Tapi Anda pengecut. Sini kita diskusi, jangan sembunyi ke sana. Mari kita beberkan fakta-fakta secara ilmiah, objektif dan adil. Ya, jangan mulut Anda keluar-keluar melulu tuh. Gelar profesor buang dulu kalau menurut saya. Saya akan bangga kepada Anda kalau Anda menulis satu tulisan ilmiah. Dengar dulu dong, Anda udah ngomong dari tadi. Dengarin saya ngomong. Dari tadi Anda sudah ngomong semua. Ya. Jangan kami di sini kayak orang bego. Anda aja mengkuliahi kami seolah kami ini bandit semua. Anda bukan bandit semua. Gitu loh. Jadi ini biar adil acaranya. Kalau saya nggak perlu, saya nggak mau dengerin dia 2 jam. Kalau saya nggak perlu bicara, saya pulang. Enggak, kalau argumen ini terlalu besar buat dia, terlalu mahal nih acara. Anda boleh berargumen panjang. Anda bukan. Karena Anda belum giliran.